Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Triserbe Bintan. Ya, Triserbe ini adalah salah satu wahana atau tempat apa ya namanya rekreasi, tempat wisata di Pulau Bintan. Ini keberadaannya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Pulau Bintan ini adalah salah satu pulau yang terbesar di Kepulauan Riau. Nah, ini saya sedang berada di sini dan ini saya eh, apa menaiki skuter listrik untuk bisa mengelilingi kolam renang terbesar se-Asia Tenggara ini. Luar biasa. Ini adalah kolam besar yang tercatat hingga sekarang ini menjadi kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Jadi kolam yang terbesar di Asia Tenggara ini berada di Kepulauan Bintan. Nah, ini sekarang saya berada di sini. Nah, ini saya lagi muter-muter menggunakan skuter listrik maksud saya. Kalau saya tidak menggunakan skuter listrik ini, saya harus jalan kaki melalui jalan setapak ini, makan waktu berapa menit bahkan mungkin 1 jam belum selesai ya untuk memutari kolam renang terbesar se Asia Tenggara ini. Oh iya, sebagai informasi, kolam renang ini diresmikan atau dibuka pada tahun 2011 dan pada saat itu yang meresmikan Bapak Presiden SBY. Nah, ini tidak tanggung-tanggung, kolam ini luasnya itu mencapai 6,3 hektar. Nah, ini kolamnya aja ya. Jadi setara dengan 50 kolam renang Olimpiade. Ya, bayangkan. Dan kedalamannya ini yang paling dalam itu 2,5 meter. Ya, itu nanti ada pembatas-pembatasnya di tengah itu. Itu kedalamannya nanti. Nah, ini saya masih berada di pinggiran kolam renang terbesar Asia Tenggara ini. Nah, ini suasananya ya. Di sini saya jelaskan sangat panas sekali, atau mungkin ini adalah musim panas ya. Dan ini kebetulan saya berada di sini, beda sekali ya panasnya sama Jakarta. Dan di Jakarta itu panasnya hanya kurang lebih 27 sampai 30 derajat. Di sini bisa mencapai 35 dan 37 derajat. Sangat panas sekali. Kalau menurut saya sangat panas sekali. Ya. Dan perlu saya jelaskan, ini kolam ini sebetulnya kalau menurut saya ini bukan, malah mirip pantai ya, bukan mirip kolam renang ya. Karena apa? Di sini airnya pun juga asin, kemudian apa ini, di tepi-tepinya ini, di tepi-tepi di tepi-tepi kolamnya ini seperti pantai sama sekali. Jadi seperti pantai, ada pasirnya, ada tempat-tempat untuk santai-santainya. Nah, ini tempat-tempatnya seperti ini ada payung-payungnya. Nah, ini kolamnya ini luas sekali ya, dan di situ juga banyak wahana-wahana permainannya ya. Jangan khawatir kalau ngajak anak-anak atau keluarga di sini, pasti nyaman sekali. Nah, jangan khawatir kalau yang dari luar kota ini bisa nginep. Nah, yang di sebelah sana itu, yang dikerucut-kerucut itu adalah penginapan. Itu bisa diinapi di situ. Menginap di situ itu tarifnya antara 1,9 juta sampai 2,2 juta itu per malamnya, tarif per malamnya. Dan di sana tidak kalah menarik untuk spot foto ya, di kerucut-kerucut yang tadi ya. Kalau saya bilang kerucut sih, kayak tenda gitu ya, tapi penginapan di situ jangan khawatir panas. Di situ ada AC-nya full 24 jam. Terus restorannya juga ada. Jangan khawatir masalah panas dan makan. Nah, itu bagus sekali. Bahkan spot-spot foto itu di situ banyak sekali. Dan nah, ini pantai, seperti pantai kan, pasir pantai persis ini. Nah, ini skuter saya yang saya sewa. Skuter sewa ini per jamnya itu, ya, ini per jam itu berapa? 187.000 kok. Ya,
187.000, tanggung banget ya. 100, kenapa nggak 200 itu ya, 187.000 saya nggak apa ya namanya, nggak habis pikir karena 187 gitu loh. Nah, kemudian ini jalannya ini untuk di sekeliling pantai kolam renang ini. Kolam renang, kalau saya bilang pantai ya, soalnya hampir mirip pantai. Di sepanjang kolam renang ini jalannya seperti ini. Nah, ini bisa juga jalan kaki, yang mau jogging jalan kaki sangat apa namanya, sangat bagus ya untuk jalan kaki kita. Cuma ya waktu untuk memutari kolam renang ini ya mungkin butuh waktu ya kalau tidak pakai skuter listrik ini. Dan selain skuter listrik juga sebetulnya ada mobil safari. Mobil safari itu juga bisa disewa, tapi di situ sudah ada drivernya, jadi kita tidak capek-capek untuk nyopir sendiri. 2 kali putaran itu satu orang 75.000 apa namanya, tapi harus 3 orang ya, 3 orang itu baru bisa jalan, atau lebih itu ya, minimal ya 3 orang. Jadi bisa seperti itu. Kemudian kano yang kayak bebek itu juga disewakan, itu per jamnya itu kalau nggak salah 350.000 ya. Nah, ini tenda payung ini ya, kita bisa santai-santai di sini ya kan, bisa santai-santai di payung-payung itu. Bahkan di sekeliling pantai ini apa namanya, banyak tempat-tempat istirahat. Ada rumput-rumput juga, ada gazebo ya, kalau saya bilang di Jakarta itu kayak gazebo gitu ya. Itu juga bisa tempat. Nah, ini mobil safari yang ini yang saya bilang sewa 75.000 per orang, 2 kali putaran itu kan. Nah, ini ada pemandangan yang sangat langka ya kalau di Jakarta ini. Burung apa ya namanya, ini indah sekali kalau kita lihat secara langsung ya, bagus sekali ya, di atas pohon itu. Nah, itu masih kelihatan ya hotelnya yang di situ. Hotel itu bisa disewa, itu yang seperti kerucut itu tadi. Nah, ini jadi kolam renang ini setara dengan 50 kolam renang Olimpiade. Jadi luar biasa panjang dan luasnya. Jadi kalau kita pas weekend atau musim-musim liburan sekolah atau lain sebagainya, kalau berenang di sini tentunya jangan khawatir tidak kebagian tempat, pasti. Wah, ya, kalau saya ngebayangin ini berapa ribu orang ini harus apa namanya muat di kolam renang ini. Jadi jangan khawatir kehabisan tempat atau tempat-tempat untuk naruh tas dan lain sebagainya, juga jangan khawatir kehabisan. Nah, di sini nanti sekelilingnya sini itu banyak sekali apa namanya, tenda-tenda, terus ya tempat-tempat istirahat itu gitu. Ini saya masih berada di samping kanan ya, samping kanan. Nah, ini samping kirinya di pintu masuk ini, samping kirinya di pintu masuk. Nah, ini tempatnya seperti ini ya, banyak pepohonan juga, rumput-rumput ya. Nah, itu kolamnya yang di depan itu, kolam ya. Nah, ini banyak juga wisatawan lokal yang berkunjung ke sini. Bahkan ya, ini apa namanya, wisatawan. Nah, itu kolamnya panjang sekali ya, kalau kita lihat itu panjang sekali. Nah, sekali lagi, dan di sini itu juga banyak turis-turis asing ya, dari Malaysia, dari Singapura, itu banyak sekali ya. Jadi karena memang tempatnya ini adalah tempat yang menurut saya sangat strategis ya, dan tempatnya itu sangat dekat dari Singapura dan Malaysia. Coba bayangkan kalau dari Singapura itu naik kapal feri, penyeberangan kapal feri itu hanya 1 jam untuk bisa nyampe ke sini. Kemudian dari Malaysia itu 2 jam lewat
kapal feri, dan kapal ferinya itu bagus banget ya, bersih ya. Jadi lebih dekat ya dibandingkan kita dari Jakarta terus ke Bintan sini. Jadi orang-orang, makanya banyak orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia itu untuk berwisata ke Indonesia, ke Batam, ke Bintan ya, salah satunya ke Triserbe ini ya. Triserbe ini kolam renangnya jangan khawatir ya, ini cocok sekali bagi apa namanya, orang yang takut dengan ombak di laut, ini bisa berenang di sini karena airnya selain asin juga tidak ada ombak, jadi nggak bakalan ke bawah atau ketarik ombak. Luar biasa ini ya, ini jalannya ini nyambung ya, seperti yang saya jelaskan dari awal, ini jalannya itu nyambung muterin kolam renangnya ini ya. Ini yang sewa skuter yang nggak mau capek ya untuk mengelilingi, pengen tahu seberapa luasnya kolam renang ini. Ini kalau saya hitung-hitung tadi ya, saya keliling dengan motor ini kurang lebih ya, perjalanan saya itu antara 10 km per jam dan sampai 15 itu bisa mencapai 20 menitan ya, 20 menitan. Jadi dengan luas 6,3 hektar itu kolamnya aja. Kalau luas keseluruhan wahana atau kawasan ini luasnya itu 338 hektar ya, bayangin 338 hektar. Jadi sangat luas sekali, dan ya ini patutlah kita kunjungi, dan kita sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat puas untuk bisa main di sini ya. Dan ini situasinya pada saat ini saya nyampe di sini ini udah hampir sore ya. Saya udah jam berapa ini, habis sholat asar ya, saya baru sampai sini. Nah ini yang ada kayak tangga ini, saya tadi mikir apa ya ini, ternyata ini tadi banyak buat orang-orang bersuah foto di situ. Jadi mungkin backgroundnya ya, di belakangnya itu kolam ini, dan apa itu kerucut-kerucut yang di seberang sana itu, apa kerucut ya, hotel itu sebetulnya, itu hotel itu namanya hotel itu Anom Resort ya, Anom Resort Bintan. Jadi itu, nah ini batasnya ya, batas kedalaman itu dibatasi dengan tali itu. Jadi kalau udah melewati tali itu udah dalam ya, 2,5 meter. Kalau sebelum tali itu mungkin hanya 1 meter. Karena saya nggak jebur ya hari ini, karena saya tidak membawa baju renang dan peralatan renangnya lainnya. Karena apa? Karena saya tadi berangkat itu dari Batam, itu jam subuh ya, habis sholat subuh itu berangkat dari Batam, kemudian kita naik feri ke Tanjung Pinang ini kurang lebih 1 jam atau 90 menit ya, itu baru nyampe sini dan bersandar. Nah ini tepiannya ya, tepian kolam renangnya ini persis kan, ini persis pantai ya, kalau saya bilang ini persis pantai. Jadi tepiannya ini, dan di apa namanya ya kalau saya bilang lebih mirip pantai ya ini, jadi bukan mirip kolam renang lagi. Jadi kalau kita berenang di sini ini seolah-olah kita berenang di laut saja, kita ngebayanginnya berenang di laut saja ya, luar biasa. Jadi Pulau Bintan atau Kepulauan Riau ini sangat apa ya, sangat patutlah dikunjungi. Dan sebetulnya nah ini ada juga untuk olahraga ya, poli pantai seperti itu ya kan, poli pantai seperti itu ada, karena ini lokasinya enak sekali ya untuk berolahraga ya. Selain poli pantai juga banyak sih yang lain kalau kita mau
futsal juga ada juga untuk main-main futsal seperti itu. Nah ini apa namanya, hamparan pasir pantainya sangat luas sekali kelihatannya. Dan ini kalau kita datang ke sini memang benar-benar apa ya, cuacanya itu terasa memang panas ya, karena ini di kepulauan ya, saya rasa di kepulauan jadi cuacanya sangat panas. Jadi saya sarankan kepada pengunjung yang datang ke sini banyaklah minum air putih atau air kelapa ya, untuk mengurangi hidrasi. Nah, ini gazebo seperti ini adalah tempat-tempat istirahat ya, tempat-tempat istirahat untuk pengunjung itu ada di sini ya, seperti ini. Ini boleh kita tempati dan ini gratis ya. Kita bisa naruh baju ganti kita atau tas-tas kita di sini. Coba ini aku penasaran apa ini tulisannya. Oh masih di dalam apa namanya, maintenance. Yang sudah selesai itu perawatannya, yang sudah selesai di sebelah sana itu boleh kita tempati ya. Dan sini juga masih banyak tempatnya itu asri ya, kayak seperti apa ya, pokoknya asri banget lah, banyak pohon kelapa, banyak pepohonan dan lain sebagainya. Nah ini ya, tempat-tempat istirahat seperti ini bebas kita pakai. Ini yang nggak mau renang kita bisa istirahat di sini ya, bisa tidur di sini ya, mungkin kecapean istirahat di sini ya, nggak apa-apa. Dan insya Allah tas-tas kita ini kita tinggal di sini, kita tinggal renang itu insya Allah aman ya, insya Allah aman 100% insya Allah aman. Nah ini tas-tas orang yang berenang ini ditinggal di sini, hanya ditinggal. Oh ini ada yang orang yang nunggu. Ini sebetulnya nggak nunggu ya, mungkin karena capek atau istirahat saja. Nah ini masih ada yang kosong ya, ada yang kosong seperti ini boleh ditempati. Yang kosong-kosong ini boleh. Oh ini ada orangnya juga, berarti ada orangnya kalau ada minumnya, ada itu ya, seperti itu ya. Jadi apa ya, kalau saya apa namanya, jika dibanding di tempat-tempat lain ini ya, marilah kita sebagai wisatawan lokal haruslah kita datangi atau tempat-tempat wisata seperti ini. Lalu siapa lagi kalau bukan kita yang mendatangi tempat-tempat wisata yang berada di Indonesia ini. Jangan kita mengandalkan turis asing saja. Ya memang turis asing juga banyak juga yang datang dan tertarik di Indonesia. Turis asing pun banyak yang tertarik wisata-wisata Indonesia. Kenapa kita sebagai turis lokal tidak tertarik dengan tempat-tempat wisata seperti yang ada di Pulau Bintan ini. Nah itu yang tadi buat swafoto tadi, yang kayak tangga tadi ya, itu backgroundnya jadi bisa background kolam renang itu. Nah gitu ya. Ya sebetulnya pariwisata kita itu tidak kalah ya dari luar negeri ya, asal di tempat-tempat wisata seperti kita ini, seperti ini benar-benar dikelola dengan baik ya. Contohnya seperti ini, tempatnya ini sangat bersih sekali ya, indah dan rapi sekali ya. Ya mungkin memang kadang-kadang kita itu enggan datang ke tempat-tempat wisata kita sendiri karena memang tempatnya jauh-jauh ya, dan tiket pesawatnya juga sepertinya lebih mahal tiket pesawatnya daripada kita ke luar negeri. Contohnya ya, kita ke Raja Ampat atau ke Bali atau ke tempat-tempat yang lainnya ya, sepertinya di Raja Ampat tiket pesawatnya aja berapa sekarang ya. Jadi jika dibandingkan kita pergi ke Singapura, ke Malaysia, tiket pesawatnya lebih murah ke Singapura dan Malaysia. Nah itu yang menjadi kendala, menjadi PR dinas pariwisata kita. Nah, ini jalanannya dibersihin dari debu-debu, dari pasir-pasir, agar nanti kalau ada pengendara skuter listrik itu kalau ngerem atau apa tidak keprosot. Biasanya kan kalau kena pasir itu kan rem itu, motor itu merosot dan jatuh. Nah, ini selalu dibersihkan itu dalam waktu berapa jam sekali kayak gitu, seperti itu ya. Jadi saran saya bagi turis-turis lokal ya,
kita harus menghidupkan pariwisata negara kita sendiri, menghidupkan pariwisata negeri kita sendiri. Karena siapa lagi kalau kita yang tidak, kalau bukan kita yang mendukung pariwisata kita berjalan dengan baik. Ya, kita berharap saja semoga dinas pariwisata kita atau yang terkait lah ya bisa menurunkan harga tiket pesawat sehingga kita bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang lebih jauh seperti di Pulau Komodo, Raja Ampat, Tanah Toraja, terus apa itu namanya, Danau Toba dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau tiket pesawat mungkin bisa lebih murah, mungkin turis-turis kita pun juga banyak yang berkunjung ke tempat wisata kita di dalam negeri ini sendiri. Jadi ya inilah Indonesia. Jadi mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih maju dalam hal pariwisatanya dan aman dalam hal keamanannya, serta nyaman dalam hal apapun di Indonesia, sehingga Indonesia bisa maju di tahun-tahun yang akan datang. Ya, itu hanya pesan saya. Oke, terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.